Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara seminar kami tentang Clean Smelting Technology Teknik Metalurgi Untirta tahun 2023. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Salma Nabila Konsas sebagai MC akan menjadi penghubung dan moderator acara ini. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara pada seminar kali ini, yaitu pertama pembukaan, lalu yang kedua sambutan dari koordinator kegiatan seminar ini, lalu pemaparan materi dari narasumber kita, lalu sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Maka untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara seminar ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita masuk ke rangkaian acara kedua, yaitu sambutan dari koordinator kegiatan, yaitu Bapak Fazri Iksan, SSI, MSI. Kepada Pak Fazri, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, para hadirin yang berkenan hadir pada kesempatan online kali ini. Salam hormat yang terhormat saya aturkan kepada Bapak Jiki Widiaman Syam yang sudah bersedia kali ini menjadi narasumber kita pada seminar online pada kali ini. Sebelumnya salam kenal Pak Jiki. Saya Fajri, perwakilan dosen dari Teknik Metalurgi Untirta yang saat ini kebetulan juga sebagai koordinator dari acara seminar online kita pada kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada Pak Jeki yang sudah berkenan menjadi pemateri kita pada seminar kali ini. Pak Jeki adalah orang yang sudah sangat melanglang buana dalam industri metalurgi di dunia ya, dan sekarang beliau sedang berdomisili di Australia. Jadi Australia jadi sudah sangat berpengalaman dalam bidang kali ini. Sebagai informasi saja, seminar online teknik metalurgi memang adalah jadwal rutin yang kita adakan selama dimulai dari pandemi kemarin, Nah, selama dari pandemi kemarin kita mengadakan seminar-seminar online yang memang bertujuan untuk menjadi jembatan ya terutama antara praktisi metalurgi dengan dunia kampus, terutama untuk sivitas akademika teknik metalurgi Untirta. Namun tidak sampai di situ, seminar online ini juga kita tujukan untuk menjembatani sebenarnya semua pihak yang berminat dengan metalurgi, termasuk praktisi, peneliti, dan alumni teknik metalurgi juga. Jadi beberapa pembicara kita juga berasal dari peneliti dan praktisi industri ya. Nah, terutama untuk kali ini memang yang acaranya kita khususkan untuk mahasiswa dan sivitas akademika teknik metalurgi Untirta, tapi acara ini tidak tertutup kemungkinan untuk diikuti oleh semua peminat di bidang metalurgi. Jadi ini memang jadwal rutin kita Pak setiap tahun. Sebenarnya kita penggal per semester, tapi memang secara utuh kita laksanakan rutin secara setiap tahun. Kalau ada pemateri-pemateri yang memang berkenan untuk memberikan wawasan terkait perkembangan di industri masa kini, apalagi sekarang sudah industri 4.0 ya, yang sepertinya banyak sekali terjadi perkembangan-perkembangan di dunia industri yang terutama untuk dunia kampus patut untuk dipelajari untuk mengupgrade juga pengetahuan kita bagaimana metalurgi ini berjalan di tingkat industri. Itu Pak. Nah, mungkin dengan begitu kita buka seminar online kali ini. Sekali lagi terima kasih Pak Jeki, salam dari Pak Kajur, dari Pak Aditya yang mungkin nanti beliau akan hadir juga, tapi untuk awal saya belum melihat kebetulan di dalam room ini ya. Tapi sudah ada beberapa dosen kita yang bergabung Pak, seperti Bu Bening dan Pak Suryana tadi juga sudah kelihatan gabung dari beberapa rekan dosen. Oke.
Mungkin begitu saja sambutan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator dan pesan kepada para peserta kali ini, tolong silakan dieksplorasi seminar kita kali ini karena pemateri kita sudah sangat berpengalaman di bidang industri teknik metalurgi ini, dan terutama untuk mahasiswa yang sekarang hadir ini kesempatan bagus bagi kalian untuk uh, mengetahui bagaimana dunia industri metalurgi itu berjalan terutama di tingkat dunia ya, karena Pak Jeki track record-nya sudah tingkat dunia ya, tidak di Indonesia lagi gitu. Jadi saya kira ini adalah kesempatan bagus untuk kita mengeksplorasi dan meningkatkan pengetahuan kita bagaimana teknik metalurgi ini berjalan di tingkat industri ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ciki dan saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fajri atas sambutan yang telah diberikan. Oke, sekarang kita next untuk acara yang ketiga, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Jadi di sini itu kita akan menjelajahi tentang clean smelting technology, seperti judul seminar kita kali ini. Tapi sebelum dari itu, izinkan saya untuk memaparkan CV narasumber kita. Jadi beliau ini bernama Jeki Widiawan Sejam, tinggal dan alamat kantor pada saat ini yaitu di Melbourne, Australia. Beliau merupakan Senior Sales Manager Smelting Technology Asia Pasifik, Metals Business Area, METSO. Lalu beliau riwayat pendidikan yaitu adalah lulus S1 Departemen Teknik Metalurgi dan Material, FTUI kelas 1989. Lalu telah mengikuti kursus-kursus vokasi yaitu adalah Dacrotize Coating di Kansai University, dia itu di Osaka pada tahun 1995, lalu Metal Forming di Nationality University of Gifu di Gifu pada tahun 1995, lalu di Copper Extractive Metallurgy di Chiba University yaitu di Tokyo di tahun 1997, lalu di Copper Extraction by Mitsubishi Furnace Technology yaitu di MMC Institute yaitu di Tokyo pada tahun 1997, lalu di Extractive Metallurgy yaitu di Adelaide University yaitu di Adelaide pada tahun 2008. Lalu riwayat pekerjaan beliau itu pernah bekerja di PT Taiyo Fastener sebagai QC atau QA Assistant Manager pada tahun 1994 sampai 1996. Lalu pernah bekerja di PT Tekmako Perkasa Engineering sebagai foundry QC atau QC Assistant Manager pada tahun 1996, lalu di PT Smelting Gersik sebagai smelter production engineer pada tahun 1996 sampai dengan 2005, lalu pernah bekerja juga di BHP Bilinchen Olympic Dam dan Operation sebagai senior metallurgist pada 2005 sampai dengan 2011. Lalu yang terakhir yaitu di Metso sebagai senior sales manager smelting dari 2011 sampai dengan sekarang. Nah, tadi itu adalah CV yang sangat keren dari narasumber kita. Jadi maka dari itu untuk tidak sabar lagi kita siap mendengarkan Pak Jeki untuk mulai memaparkan topik berikut ini. Kepada Pak Jeki, dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Soma, terima kasih Pak Patri dan teman-teman. Salam kenal. Saya juga harus mengucapkan terima kasih atas waktunya dan pemaparan sedikit tentang CV saya. Mungkin sedikit nggak penting sih, cuma saya perlu menyampaikan bukan Chiba University tapi Politeknik Chiba. Karena kursus-kursus yang saya lakukan itu sifatnya vokasi. Karena sejak dulu hobi saya bukan belajar, jadi nanti kalau ada tanya jawab ya, apabila sangat teoritis akan saya lempar ke Pak Fajri dan teman-teman yang lebih jago di metalurgi. Tapi kenapa saya melakukan ini? Kata orang bijak ya, kita harus memulai sesuatu dengan why, dengan pertanyaan kenapa kita melakukan ini. Kalau dari saya pribadi, tentunya saya sangat senang bisa sharing dengan teman-teman semua, karena
yang pertama tentunya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat akan mendatangkan banyak pahala. Kemudian yang paling penting lagi kalau menurut saya berkontribusi ke pendidikan di tanah air, karena saya rasa sangat penting ke depannya teman-teman juga semuanya memahami bahwa smelting, terutama ya smelting industry itu berkontribusi lebih dari 30% dari carbon emission kalau menurut di Eropa terutama. Jadi sangat-sangat rentan terhadap isu environment. Makanya clean smelting ini merupakan topik yang sangat menarik di dunia smelting. Kemudian saya punya sedikit catatan di sini. Yang pertama, catatan untuk teman-teman. Yang pertama, jangan mencatat ya. Maksud saya bukan mencatat dalam artian jangan screenshot. Nanti saya akan kirimkan PDF-nya ke Pak Fajri. Jadi jangan sampai spend waktu untuk hal-hal yang nggak perlu. Kalau mau mencatat, catatlah sesuatu yang ingin ditanyakan saja. Jadi enjoy. Jadi dosen saya di Adelaide University selalu bilang kunci dari belajar aktif adalah enjoy. Jadi please enjoy. Dan saya perlu juga menggarisbawahi cepat mengenai tadi yang Pak Fajri sampaikan sebagai bridging antara dunia industri dan dunia pendidikan. Itu saya setuju sekali Pak Fajri, sama seperti waktu saya dulu sekolah. Saya rasa teman-teman sekarang sudah sangat berbeda ya. Di angkatannya Mbak Salma ini sudah melek internet. Zaman saya dulu email aja belum ada. Jadi kami masih ada tempat yang sangat sakral yang disebut perpustakaan. Mungkin teman-teman sekarang sudah nggak pernah lagi yang namanya perpustakaan itu apa? Itu belakangnya mesin fotokopi, paling cuma seperti itu. Karena nggak perlu lagi, karena semuanya sudah ada di komputer masing-masing. Nah, dimanfaatkan kondisi itu teman-teman karena challenge tantangan di masa depan akan makin sulit, bukannya makin gampang, tapi tentunya diimbangi dengan kesempatan arus informasi yang luar biasa sekarang. Termasuk kesempatan ngobrol-ngobrol nih sama dengan orang seperti saya misalnya. Oke, saya rasa itu motivasi yang paling utama. Kemudian saya harapkan juga ini bukan akhir segalanya, alih-alih ini merupakan suatu titik awal. Dan saya harapkan nanti atas diskusi kita ini teman-teman punya banyak pertanyaan di kepala ya, punya banyak pertanyaan, dan tolong sampaikan ke Pak Fajri, ke Pak Adit ya, diskusi dengan mereka secara lebih teoritis, karena ini 10-20 tahun lagi teman-teman semua akan menjadi decision maker. Decision maker di sebuah industri itu tidak selalu hanya urusannya dengan investment. Tapi kita juga punya tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan hidup anak cucu kita. Kesannya sangat klise, tapi memang tugas itu. Kalau enggak, ngapain susah-susah belajar metalurgi. Oke, akan saya coba sharing teman-teman ya, tapi mohon maaf saya sedang sedikit mencoba-coba. Saya jarang sekali memakai Zoom. Share screen, ya. Oke, teman-teman bisa melihat presentasi saya? Bisa, Pak. Jelas. Ya, udah ya. Oke. Nah, sekarang saya yang Oke. Jadi topik kita kali ini adalah clean smelting technology. Jadi mungkin saya mohon izin untuk memperlihatkan gambar-gambar smelter teknologi yang merupakan portfolio kami, Metso. Dulu mungkin teman-teman pernah mendengar nama Autotech, itu di situ presentasi saya masih Metso Autotech ya. Jadi dulu perusahaan saya bekerja bernama Autotech. Autotech itu singkatan dari Outokumpu Teknologi. Mungkin teman-teman yang belajar di dunia metalurgi
Sorry, ada sedikit glitch, teman-teman. Sebentar. Komputer saya ini memang sedikit sorry, screen saya mati, teman-teman. Bentar ya. Tapi presentasi saya masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Masih ya? Oke. Masih. Fine. Jadi kembali lagi karena saya punya 3 screen di sini, screen yang satu mati, kenapa mungkin sudah layaknya pensiun. Saya nggak bisa komplain, saya sendiri juga sudah tua. Oke, kita balik ke topik ya, dan nanti gambar-gambar dari teknologi smelter yang saya tampilkan di sini merupakan teknologi, salah satu teknologi portfolio dari kami. Alasannya ya gampang saja karena saya nggak perlu minta izin untuk show gambar-gambar teknologi smelter. Dan perlu saya tambahkan juga ke Bu Salma dan Pak Fajri, tidak hanya saya punya pengalaman di dunia smelter industri, sales ya, di penjualan teknologi smelter, tapi saya lebih ingin menggarisbawahi saya ini termasuk salah satu orang yang beruntung di dunia metalurgi. Kenapa? Karena saya mempunyai pengalaman langsung, orang sini menyebutnya hands-on. Jadi saya punya pengalaman merunning hampir semua teknologi smelting. Dari yang paling kuno, misalnya reverberatory furnace, ke yang paling baru, misalnya Mitsubishi Furnace yang ada di Gresik. Saya kebetulan semuanya pernah menjalankannya secara langsung. Saya sempat bertemu dengan Pak Davenport, mungkin teman-teman pernah membaca buku Ekstraksi Metalurgi, Copper Ekstraksi Metalurgi, itu karangan Davenport dan Biswas. Saya bertemu dengan Pak Davenport, kebetulan waktu itu saya sedang naik Shinkansen di Jepang. Kemudian kami ngobrol, Pak Davenport juga sedikit memuji saya, wah kamu sangat beruntung karena saya menulis buku, tapi saya nggak pernah actually mengoperasikan teknologi, sementara kamu istilahnya sudah berdarah-darah mengoperasikan teknologi ini. Jadi kalau nanti juga ada pertanyaan mengenai operasi, insya Allah saya akan senang menjawabnya. Jadi kita lanjut teman-teman ya. Smelter kita mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah footprint dan handprint. Tolong nanti setelah ini bisa dicari ya, bisa dipahami betul-betul istilah footprint dan handprint. Itu akan sangat perlu di dunia persmelteran ya, footprint dan handprint. Jadi semua tidak akan bisa saling lepas. Di smelter, footprint itu bisa kita lihat dari bahan-bahan yang berbeda, gas, liquid, solid, dan waste secara umum ya. Mungkin bisa dilihat ini kira-kira gambaran kartun dari sebuah industri smelter. Mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan kesempatan melihat seperti ini gedungnya, karena ini saya ambil dari desain 3 dimension untuk smelter di Manyar Gresik. Kebetulan di smelter baru nanti punyanya Freeport, itu menggunakan teknologi kami, disebut double flash, dan ini salah satu gambaran gedungnya seperti ini. Ini mungkin teman-teman bisa nanti melihat ya secara garis besar, dan tolong dilihat sendiri nanti gaseous. Yang mungkin dari halaman ini yang perlu saya sampaikan secara khusus adalah NOx. Kenapa? Karena secara tradisional tentunya teman-teman sudah mendengar apabila proses smelting, kemudian proses converting, itu kebanyakan dari mineral sulfida akan menghasilkan SO2. Dan SO2 ini sudah jamak dikenal ya di dunia persmelteran, tapi ada satu yang
mungkin belum mendapatkan perhatian yang secara khusus, yaitu NOx. Di Jepang mulai tahun ini atau kuartal kedua tahun depan 2024 mulai dikenalkan regulasi tentang NOx. Jadi saya belum melihat secara khusus di tanah air regulasi khusus mengatur NOx ini. Arsenik sudah, SO2, dalam pembahasan, SO2, SOx, dan karbon dioxide pastinya sudah didiskusikan, tapi NOx ini mungkin belum. Nah, di Jepang ini mungkin akan mulai ditekankan di industri smelter. Jadi divisi asset plan kami sudah mulai berdiskusi dengan calon-calon pembeli untuk NOx removal technology. Dari yang lain sangat jelas. Kemudian itu ada tulisan radioactive substances. Jadi alhamdulillah di tanah air kita jarang sekali mendapatkan mineral yang juga terikut impurities radioaktif. Tadi Bu Salma menyebutkan saya sempat menjadi senior metallurgist di BHP Billiton. BHP Billiton sekarang namanya BHP BHP. Ya, salah satu perusahaan resources terbesar di dunia, berbasis di Australia. Saya sempat memimpin operasi smelter sebagai metallurgis di Olympic Dam, South Australia kebetulan. Dan perlu saya ceritakan sedikit saja, kita boleh berbangga bahwa ada suatu saat sekitar 16 bulan mungkin ya, karena waktu itu setelah itu ada dua dari kita resign. Tahun 2007 sampai 2008-2009 itu ada saat di mana integrated metallurgical plant salah satu yang terbesar di dunia, yaitu di Olympic Dam, itu dioperasikan oleh orang-orang Indonesia. Mungkin bahkan Pak Fadli sendiri belum mendengar secara langsung ya. Perlu saya sampaikan di sini, dari ujung ke ujung Pak, itu dioperasikan oleh orang Indonesia. Mulai dari konsentrat yang membuat konsentrat tembaga, itu dipimpin oleh dua orang Indonesia, Rinto Harahap dan Aditya Nugraha. Kemudian di smelternya saya yang pegang, kemudian di tank house-nya yang pegang Pak Adin Pranowo. Jadi semua senior metallurgisnya itu orang Indonesia. Saya rasa lumayan membanggakan, sampai-sampai CEO-nya BHP pernah komplain, ini harus dirotasi nih, bahaya pabrik kita dikuasai orang Indonesia. Jadi lumayan membanggakan. Kemudian kita balik ke topik kita, ya. Mulai sekarang ini akan saya bahas satu demi satu. Kita harus memperhatikan satu demi satu potensi footprint dari sebuah smelter, mulai dari raw material handling. Dan ini sekali lagi saya mengajak ke teman-teman. 20 tahun lagi teman-teman akan menjadi pengambil keputusan, decision maker. Jadi saat itu, dan ini notabene ini bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari juga, tidak hanya saat kita akan memutuskan teknologi apa nih yang mau kita pakai sebagai teknologi kita. Syukur-syukur teknologi dari saya, tapi nggak itu canda aja. Kalau bahkan pesan saya, kalau 20 tahun lagi perusahaan saya tidak lagi mendukung ide clean smelting ya jangan dibeli, karena itu no go ya. Di next slide kita akan bahas mulai satu demi satu apa yang bisa kita lakukan. Saya harap ini teman-teman sudah mempunyai bayangan secara dasar ya mengenai industri ekstraksi metalurgi. Saya akan menjelaskan secara in summary. Jadi saya harapkan teman-teman ikut aja dulu. Saya asumsikan sudah mengerti alur dari sebuah peleburan. Kita awali dari persiapan bahan baku, teman-teman ya.
Jadi kita harus melakukan semuanya secara benar. Ini gambaran dari sebuah gedung. Ini teman-teman lihat yang di bawah itu adalah konsentrat. Saya ambil contoh aja misalnya di Gresik, ada gedung seperti ini dengan kapasitas kurang lebih 300.000 ton konsentrat tembaga didatangkan dari Papua, kemudian disimpan di gedung yang sangat panjang, mereka menyebutnya Raw Material Handling Building. Nah, teman-teman bisa membayangkan di situ akan dilakukan semacam pencampuran, racian kalau teman-teman di Gresik menyebutnya. Mereka mencampurkan konsentrat batch satu dengan batch yang lain dengan tujuan apa? Mereka akan melakukan metallurgical accounting di awal. Nah, teman-teman mulai bertanya nih, ini mulai udah masuk ranah metalurgi nih Pak Fajri, mungkin nanti bisa menjelaskan di kelas lagi nih Pak. Jadi kita dalam mengekstraksi sebuah logam, kita akan mempunyai KPI untuk produksi Pak ya. Jadi ada target-target produksi dan itu akan mencerminkan berkorespondensi dengan kontrol proses itu sendiri. Jadi standar deviasi yang besar itu harganya akan sangat mahal di semua ekstraksi, metalurgi ekstraksi, industri metalurgi ekstraksi. Nah, well planned, di sini saya sebutkan di situ, pencampuran yang bagus akan menghasilkan range yang ketat, yang notabene akan membuat kontrol operasi menjadi lebih gampang. Kenapa teman-teman? Karena begini, kita misalnya mentargetkan tembaga di slag. Ini saya ambil contoh yang paling gampang yang ada di Gresik, karena kenapa? Sumbernya jadi dekat dengan teman-teman semua, bisa di Google, bisa di YouTube ya. Kita mentargetkan kontrol produksi dengan mentargetkan kadar tembaga di slag. Teman-teman bisa bayangkan itu akan berarti mengontrol juga viskositas atau kekentalan dari slag. Apabila kekentalan itu terlalu kental, itu akan berbahaya ya teman-teman. Kenapa? Karena permeabilitasnya jadi semakin parah, sehingga SO2 yang terbentuk akan tidak bisa escape, tidak bisa melarikan diri menuju off gas. Nah, kalau itu terjadi akan terbentuk foaming, kayak bubbling up seperti erupsi, dan itu akan sangat-sangat berbahaya karena furnace-nya bisa meledak sih bukan, tapi jadi kayak semacam semburan ke atas ya teman-teman. Jadi pencampuran ini sejak awal sudah penting karena begitu tadi saya bilang ya, viskositas tinggi yang teman-teman lakukan hanya dengan menaikkan temperatur. Nah, kalau mau menaikkan temperatur berarti konsekuensinya apa? Kita menghabiskan banyak fuel. Nah, mulai kelihatan ya arah saya kemana. Jadi kontrol produksi itu akan sangat membantu untuk kita, selain untuk planning ya, untuk metallurgical accounting, juga akan meminimalkan konsumsi bahan bakar. Kemudian moisture juga harus dijaga. Air yang ada di konsentrat itu tidak lain akan menghasilkan HHO ya, H2O atau air atau uap air, di mana itu merupakan heat sink. Heat sink artinya akan memakan energi. Jadi semakin banyak moisture, akan semakin banyak energi yang dibutuhkan. Dan ini sangat mekanik sifatnya, teman-teman bisa bayangkan, kalau konveyor-konveyor di tanah air itu misalnya tidak diatur, konveyor-konveyor itu terbuka, itu bocoran-bocoran konsentrat kemana-mana, belum lagi konsentrat yang misalnya timbal ya, kalau nggak salah PB itu timbal bahasa Indonesia, timbal atau timah hitam plumbum itu B3 teman-teman. Jadi teman-teman juga sudah mulai berpikir biayanya sebetulnya sangat banyak teman-teman kalau kita membiarkan ada bocor selama conveying dan seterusnya. Kemudian building ini harus terinsulasi. Selain safety,
tadi saya juga bisa sebutkan bahwa akan mengandung dust, mengandung partikel-partikel di udara. Kalau itu kita biarkan escape, tidak hanya membahayakan buat manusia, tapi juga membahayakan untuk lingkungan yang lain. Di mana di sini teman-teman harus ingat konsentrat itu namanya juga konsentrat, terkonsentrasi ya teman-teman, banyak mengandung sulfur, tembaga dalam hal ini, kemudian itu akan sangat mudah bereaksi di udara terbuka. Nah, ini gambaran aja di smeltingnya itu sendiri. Yang sebelah kiri menggambarkan operasi flash furnace, teman-teman. Nanti kapan bisa tanya saya apa itu, tapi yang mau saya saya garis bawahi di sini adalah bagaimana sebetulnya kita lihat kontrol-kontrol operasi sebuah smelter. Yang pertama tadi feeding ya, kita harus akurat. Di dunia smelter ada istilah garbage in, garbage out. Jadi kalau teman-teman memasukkan sampah, teman-teman akan mendapatkan sampah. Jadi itu salah satu tantangan pertama sebuah proses engineer atau metallurgist disebutnya di Australia untuk mengatur feeding setepat mungkin dalam range yang sangat terkontrol mungkin. Saya nggak bilang range-nya harus sekian, karena bagaimanapun juga itu kemampuan kita untuk menyediakan konsentrat ya. Kalau adanya konsentratnya jelek, kita mau apa? Ya kita harus trade juga. Tapi yang penting adalah kerandoman sebuah konsentrat. Kita tidak bisa masukkan asal konsentrat ya teman-teman, karena inti dari sebuah smelting, saya sering menanyakan ini ke teman-teman waktu kalau saya face to face ya. Pertama, kenapa sih disebut smelting, kenapa nggak melting? Karena ada huruf S di situ. Huruf S di sini menggambarkan ada reaksi kimia. Jadi kita menggunakan reaksi kimia untuk merubah fase. Jadi kita ambil energi itu. Tentunya reaksinya jadi oksidasi, eksotermis, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi kita tidak bisa mengontrol temperatur teman-teman tanpa tahu yang kita masukkan itu apa. Zaman dulu, zaman sebelum Perang Dunia Kedua, itu ada teknologi namanya refractory furnace. Itu sangat-sangat agamis. Ini canda aja. Kenapa saya sebut agamis? Karena kita masukkan, kalau sekarang istilahnya plug and play, kalau zaman dulu itu plug and pray. Jadi kita masukkan, terus kita berdoa, semoga, waduh, pokoknya produknya bisa bagus. Karena kita nggak tahu yang kita masukkan apa. Dan itu era itu sudah lewat. Zaman sekarang itu, accurate feeding itu important. Karena tadi yang seperti saya sebutkan, salah satu konsekuensinya, begitu kontrol tidak bagus, saya sudah sangat berpengalaman dalam mengontrol ini, teman-teman, karena hidup saya akan susah apabila saya tidak tahu feedingnya apa besok. Karena bisa digaransi besok kontrol saya ngaco, temperaturnya naik turun lah, tembaganya yang dihasilkan blisternya naik turun lah, saya dikomplain sana sini. Kemudian inti daripada sebuah smelting itu sebetulnya untuk mempertemukan konsentrat dengan oksigen, teman-teman, ya, terutama oksigen. Nah, oksigen itu sumbernya tentunya adik-adik teman-teman semua juga tahu, sumbernya bisa dari udara yang tentunya 20%, 80% ya, 80% yang nitrogen by the way. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang kita sebut enriched air. Jadi udara oksigennya sudah kita perkaya. Dan itu technical oxygen kita sebutnya. Jadi karena stoikiometrinya oksigen ketemu dengan tembaga, dengan mineral tembaga, bukan udara ketemu konsentrat tembaga. Jadi kita bisa penggunaan sebuah technical oxygen atau kita sudah tahu yang namanya koefisien oksigennya. Itu kita akan bisa membuat reaksi yang kita akan tuju, teman-teman ya. Jadi sangat penting untuk menggunakan technical oxygen. Jadi kalau ada smelting yang masih mengandalkan udara terbuka, pakai combustion air-nya memakai udara apa adanya, bisa langsung kita terjemahkan dengan nomor satu,
banyak heat sink, 80%-nya nitrogen, temperatur kontrolnya susah. Kedua, bisa teman-teman bayangkan duct-nya sebesar apa? Duct itu off gas pipanya, volume, karena kita cuma ambil 20%-nya teman-teman ya, yakni oksigen. Bisa dibayangkan volume gasnya akan luar biasa, bisa segede Monas teman-teman ya. Nah ini tadi yang saya sebutkan. Saya pernah melakukan studi teman-teman bahwa kontrol yang bagus itu sangat-sangat menghemat biaya. Salah satunya itu tadi dari fuel yang dibutuhkan. Bahkan saya sempat mendapatkan award ya, penghargaan oleh Aset Presiden selama waktu saya di Australia. Saya berhasil membuktikan menurunkan standar deviasi kontrol slack tembaga di slack terak ya, kita nyebutnya slack itu di Indonesia, dari bilangan sekitar 2,7 menjadi 1,5 standar deviasinya, naik turunnya ya teman-teman. Saya bisa menghemat sekitar 4,7 miliar US dollar per tahun. Tentunya bilangan itu akan sangat bervariasi tergantung dengan harga bahan bakar, dengan harga jangan lupakan teman-teman ya UMR ya, jadi man hours yang dibutuhkan oleh teman-teman operasi dalam mengontrol sebuah proses atau mengatasi problem-problem yang tidak perlu. Jadi nomor satu adalah stable operation. Nah ini perlu sekali mengcontain. Tadi juga saya sudah sebutkan bahwa smelting itu mempertemukan oksigen dengan concentrate. Intinya seperti itu. Dan tentunya akan menghasilkan gas buang ya, off gas, effluent gas, dan itu harus di-contain. Jadi ini inti sebuah furnace bisa mengkonten, tidak ada leak, tidak ada bocor, dan seterusnya. Mungkin teman-teman bisa nanya, jadi teknologinya Bapak bersih apa kagak? Nah, untuk menjawabnya, saya hanya bilang kita berturut-turut mendapatkan penghargaan BAT ya, Best Available Technology di Eropa. Jadi nggak perlu lagi kita bahas. Jadi itu sudah jadi syarat mutlak di Eropa untuk sebuah smelter bisa beroperasi. Kalau cuma bocor-bocor terus, ada ambang di Indonesia disebut ambang batas, saya lupa singkatannya apa. Tapi kalau misalnya bocor-bocor terus dan kan diawasi juga tuh oleh pemerintah, kalau melanggar-langgar operasinya akan izin operasinya tentunya akan dicabut. Jadi vesselnya itu harus tertutup ya teman-teman. Kemudian untuk memindahkan lelehan metal dari furnace satu ke furnace lainnya harus juga dipikirkan. Ini kita menggunakan dalam gambar ini yang kita sebut launder. Launder itu tidak lain adalah got sebetulnya ya, saluran saja. Dan itu juga harus kita pikirkan agar itu tertutup dan hygiene sistemnya juga harus terjamin. Hygiene system itu di semua smelter, teman-teman ya. Itu akan mohon dikonfirmasi apakah kursor saya kelihatan nggak? Mungkin saya harus. Untuk kursor nggak kelihatan, Pak. Oh, itu baru. Iya, sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan. Ya. Ini launder namanya, launder ya. Jadi ada yang kita sebut hygiene system. Hygiene system itu karena ada titik-titik di mana equipment bertemu. Salah satunya misalnya dari furnace ke launder ini ada titik-titik di teman-teman ya. Dan titik-titik ini akan sangat sulit untuk mengkontain gas buang. Nah, kita mengatasinya menggunakan semacam hood. Hood itu kayak tudung ya, tudung, dan itu disedot oleh negatif pressure draft. Itu yang kita sebut dengan hygiene system. Itu sangat diperlukan di sebuah industri smelter. Kemudian dan ini juga sangat diperlu sebagai seorang proses engineer mengenai kita recovery dari sebuah proses itu tentunya akan menghasilkan yang disebut terak, dan terak itu karena sangat kecilnya komposisi dari logam yang kita ambil itu harus dibuang.
Kalau kita mungkin teman-teman bisa pernah mendengar namanya tailing ya, tailing. Ya, mendengarkan istilah itu sangat menakutkan itu di dunia smelter, tailing, karena intinya sudah dalam tanda kutip tidak berharga. Dan itu bisa dikontrol dengan menggunakan proses kontrol yang baik. Jadi kalau kontrol kita tadi itu salah satu efek juga teman-teman ya, kalau kita gagal mengontrol sebuah proses, jadi yang terbuang di tailingnya itu bisa masih ada emasnya, masih ada tembaganya, masih ada dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, nah ini lagi sangat populer di sini, secondary material. Jadi di smelter ada yang namanya revert, ada yang namanya slag, ya, ada yang banyak sekali secondary material yang dihasilkan. Misalnya di PT Smelting Gresik itu di website-nya ada, itu ada tellurium dan seterusnya. Itu sebuah smelter yang clean itu sudah memikirkan hal itu, teman-teman ya. Jadi tidak hanya langsung go to waste. Kemudian nanti kita akan juga sedikit singgung lagi mengenai water circulation. Jadi sebagai gambaran aja, kenapa sih di smelter kok masih dibahas air? Sebagai gambaran teman-teman, di pabrik saya yang dulu di South Australia, smelter menghabiskan sekitar 1 gigaliter air setiap hari. Itu baik dari itu terutama dari evaporasi ya bahasa Indonesia, evaporation. Jadi menggunakan cooling tower dan seterusnya. 1 gigaliter. Jadi bukan lagi 1 juta liter atau 1 miliar, jadi ini sudah 1 giga. Bisa dibayangkan. Jadi tapi memang smelternya sangat besar, fasilitasnya sangat luas, mengkooperasikan thickener dan masih banyak teman-temannya. Jadi memang luar biasa besar sekali fasilitasnya. Jadi itu makanya kalau misalnya kadang saya masih bingung di sini kita menyebutnya air. Air itu udara, tapi tulisannya air. Jadi sebagai orang Indonesia kadang saya pusing. Maksudnya water dan air itu apa? Water juga air. Jadi di sini air itu juga merupakan salah satu hal yang sangat-sangat kritikal harus kita pikirkan di sebuah smelter, teman-teman. Mungkin teman-teman juga mungkin ya sense untuk menghemat air masih kurang karena di tanah air masih lumayan berlimpah, belum lagi kalau hujan. Saya pernah lewat Serang ya, teman-teman. Waktu itu saya ke Tangerang, ke Serang sama teman saya, ada hujan kebetulan. Nah, hujannya itu tidak pernah lagi saya alami semenjak saya tinggal di Australia. Hujan di sini sangat rintik-rintik, kalau saya boleh bilang. Sebagai orang Indonesia tuh hujan kita jauh luar biasa, mungkin sekitar 2000-an milimeter ya. Jadi kalau di sini paling 400 sudah orang udah kelaparan. Kalau di sana luar biasa. Tapi di sini air sangat jarang ya teman-teman. Jadi itu makanya air di beberapa tempat di belahan dunia juga sudah sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat susah didapat. Kemudian, nah ini footprint tadi teman-teman ingat ya. Jadi footprint carbon dioxide itu sudah harus sangat dipikirkan. Nah, kebetulan ini titik ini saya tempatkan di reduction furnace, di electric furnace. Jadi teman-teman juga bisa memahami di electric furnace itu kadang kita menambahkan reduktan untuk recovery tembaganya, karena apapun yang dihasilkan dari furnace sebelumnya ya, itu kebanyakan oksida ya, kita ambil lagi metalnya dengan kita masukkan reduktan. Reduktan itu bahan pereduksi dan umumnya menggunakan karbon. Nah, kalau kita pakai karbon, tentunya kita akan menghasilkan CO2 lagi, teman-teman. Jadi pakai karbon monoksida, dan itu mempertinggi carbon footprint kita. Jadi mulai sekarang kita juga harus memikirkan itu, teman-teman. Jadi tidak melulu lagi bergantung pada karbon, dan kami di Metso, kami sudah mulai menggalakkan penggunaan hidrogen. Jadi
ini sekarang soal gas, teman-teman ya. Ini mungkin akan saya pembahasan di sini. Sebetulnya luar biasa banyak, tapi mengingat waktu ya teman-teman, mungkin akan saya percepat, tapi pada intinya seperti ini. Off-gas dari sebuah smelter kebanyakan mengandung SO2, dan itu sangat tinggi intensitasnya teman-teman, dan itu biasanya kita akan manfaatkan, kita akan ambil, kita akan buat menjadi asid H2SO4. Dan ini fasilitas yang kita lihat sama-sama ini merupakan contoh dari fasilitas yang kita sebut acid plant. Guru acid plant saya pernah belajar acid plant sedikit waktu itu di Jerman. Dia bilang saya, ngelihatnya gampang nih acid plant ini. Acid plant ini adalah sebuah box yang tugasnya mengkonversi SO2 menjadi H2SO4. Yang mana box ini akan berkarat, dan kalau karatnya sudah parah akan ambruk, dan kalau kamu di dalamnya akan mati. Aneh memang cara beliau memulai kursus waktu itu ya. Tapi saya makin lama makin memahami, karena sebetulnya tugas dari sebuah proses engineer di acid plant itu adalah prolong atau memperpanjang waktu hidup dari sebuah acid plant. Menarik ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa sebetulnya acid plant ini ilmunya. Tapi mari kita lihat dari sisi clean smelting ini. Ya, jadi kita seperti tadi di acid plant itu juga bisnisnya sama. Kita mengontrol sebuah proses. Jadi kita harus ini terdiri dari absorbing tower dan seterusnya. Dan tugasnya itu benar-benar menangkap SO2 yang dihasilkan dari pabrik smelter. Nah, di acid plant ini, di metallurgical acid plant ini, itu kenapa sangat-sangat menentukan dari pengoperasian sebuah smelter. Karena ketidakmampuan acid plant berjalan, itu akan menyetop smelter. That simple. Kalau misalnya acid plantnya mati, smelternya harus mati. Jadi tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa just membuang gas buang dari sebuah smelter ke udara. Sudah tidak, itu zaman era industri ya, abad ke-16 sampai 15 itu. Kalau sekarang semuanya harus di-treat. Jadi itu tugas utama acid plant. Kemudian nah ini yang paling penting, high efficiency particle removal. Jadi komponen awal dari bagian awal dari sebuah acid plant adalah off-gas handling dulu. Jadi kita untuk menjamin keefisiensian maaf ya teman-teman, kadang saya kalau mengindonesiakan itu saya orang Jawa teman-teman, jadi susah kalau dari dulu saya selalu di ini sama teman-teman bahasa Indonesia. Keefisiensian penyerapan dari SO2, dan itu sangat-sangat ditentukan oleh partikel yang ada di off-gas, dan itu harus dieliminasi dulu, dan itu tugas dari off-gas handling dari bagian awal dari sebuah acid plant. Konversi dari sebuah gas menjadi SO2, nah ini komponen selanjutnya yang harus kita perhatikan. Nah ini teman-teman, mungkin zaman teman-teman saat bekerja di sebuah smelter, apabila ditetapkan kebetulan juga bertanggung jawab di acid plant, itu seperti juga yang seperti saya tadi bilang lagi, memperpanjang waktu hidup atau life expectancy dari sebuah acid plant. Itu adalah kemampuan untuk memonitor semua instrumen-instrumen yang bekerja di acid plant, teman-teman ya. Segala penyimpangan, segala warning itu harus harus diperlakukan segera, harus diatasi segera. Kalau apabila ada deviasi, ada misalnya standar operasinya ini di asam lemah sekitar 60%, di titik ini tiba-tiba naik, dan itu teman-teman harus segera atasi. Karena bisa teman-teman bayangkan, seperti tadi saya bilang, kalau karatnya parah dan asid lainnya bocor, apa yang akan teman-teman hadapi? Selain gas bocor,
bisa jadi liquid bocor, dan itu makanya di semua acid plant di bagian bawahnya ini akan dibangun sebuah area yang disebut plant area, area penampungan ya teman-teman, karena ini asam kuat ya teman-teman, bisa dibayangkan ini 98% H2SO4. Itu satu tetes bisa menembus besi mungkin kalau sangat-sangat kuat ya teman-teman. Sangat penting di industri pupuk. Jadi sangat-sangat penting, sangat berbahaya sebetulnya teman gas bekerja di daerah ini. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Kemudian kita akhirnya juga sama seperti smelter, ada yang kita sebut sebagai tail, gas buang. Nah, ini tugas kita teman-teman sebagai seorang metallurgis, sebagai seorang proses engineer, mendesain sebuah proses, sehingga proses yang akan kita buang ke atmosfer bersih. Sekali lagi teman-teman, tidak perlu screenshot dan seterusnya, karena saya akan kirim PDF-nya. Ya, jadi bisa dibaca dengan di waktu yang santai, tersendiri. Yang paling penting kita diskusi, karena dari diskusi itu atau belajar aktif itu lebih nyadar teman-teman ya, ilmunya lebih lama retensinya. Ini sama juga dengan smelter, yaitu closed circuit water stream ya teman-teman, karena air itu merupakan hal yang sangat precious di beberapa belahan dunia. Kita harus sangat-sangat hati-hati mengenai air. Dan ini masuk ke konsep sebuah clean smelter. Kalau smelter tidak ada satu teknologi yang tidak mengindahkan poin-poin yang sudah kita bahas, forget it. Berarti mereka juga hanya memikirkan hal yang lain ya. Bahwa ini sangat penting. Nah, ini hal yang lain lagi yang kita sebut sebagai effluent dan grey water. Nanti teman-teman bisa juga diperdalam ilmunya di sini. Kita umumnya di semua smelter kita mempunyai area yang kita sebut sebagai wastewater treatment, WWTP. Di Gresik ada, di Freeport juga ada, bahkan saya sempat mengunjungi proyek Freeport bulan lalu. Area yang disediakan untuk effluent treatment itu sangat luas. Dan alhamdulillah ini merupakan, saya bangga melihatnya. Jadi makin ke depan industri ini makin sustainable, makin kemampuan untuk menjawab challenges ke depannya makin siap. Jadi kita invest untuk melindungi environment. Ya, teman-teman, sangat-sangat penting. Ini sebagai gambaran aja, yang di depan ini clarifier atau thickener. Ini sebetulnya secara fisik akan memisahkan antara solid dan semi solid ya, lumpur. Kemudian di sini kita sebutkan juga ada chemical precipitation, jadi kita juga memastikan ini saya ingat kalau di PT Smelting Gresik itu teman-teman bisa kalau pas lagi ekskursi ke sana tanya tuh ke teman-teman yang punya wastewater treatment, Pak Tommy kalau nggak salah sampai sekarang, jago sekali beliau. Jadi bahkan di PT Smelting itu bisa dijamin air yang akan dibuang ke laut itu sudah sangat bersih, teman-teman. Oke, kemudian ini ada salah satu cara ya, ini mungkin belum populer, mungkin saya juga bisa sebutkan di sini. Tailing itu sifatnya semi cair ya teman-teman ya, jadi kayak lumpur seperti itu. Dan salah satu kelemahannya tentunya membutuhkan areal yang sangat luas kalau kita mau membuangnya, mengedam atau semacam menampungnya. Jadi ada teknologi yang membuat lumpur itu menjadi semacam cake, jadi sebagai semacam padatan yang tujuannya pada akhirnya akan menghemat tempat. Karena tailing ini selain jumlahnya sangat banyak, ya pemanfaatannya itu masih dinamik ya. Jadi karena impuritasnya sudah sangat jadi komponen yang akan kita ambil juga sangat sedikit.
sudah traceable, sangat-sangat kecil ya. Misalnya tailing tembaga itu sudah diharapkan mengandung hanya maksimal 4%, 0,4 atau 4% ya. Jadi sudah sangat sedikit. Jadi di beberapa negara itu dimanfaatkan untuk bahan pencampur aspal misalnya. Dan itu harus dipikirkan di sebuah desain sebuah smelter. Nah, ini seperti tadi di beberapa kali kita bahas, kita harus meminimalkan pembuangan air, entah bagaimana caranya. Salah satunya teman-teman yaitu menjamin salah satunya menggunakan non-contact cooling element misalnya. Jadi itu akan menjamin air yang harus kita olah dan seterusnya. Kemudian ini yang mungkin nanti akan kita diskusi ya lebih lanjut, artinya ditanya jawab, dan mudah-mudahan teman-teman mulai tergelitik ini. Yang nomor satu, saat teman-teman harus memutuskan teknologi semua smelter, itu adalah berpikir secara komprehensif. Jadi kita selalu melihatnya dalam konteks pembicaraan kita kali ini, memperhitungkan footprint kita. Footprint, nah kita melihatnya secara handprint nih, melihatnya secara yang mengkontribusi dari footprint kita itu apa. Tadi kita membahas panjang lebar, ada persiapan bahan baku, range-nya harus kita tightkan, kemudian emisi gas buang harus kita minimalkan, jadi mencegah kebocoran dan seterusnya. Itu kontributor teman-teman ya. Jadi kita harus memikirkannya secara komprehensif. Kemudian ini nggak kalah pentingnya, jangan keburu-buru. Kalau teman-teman membeli sebuah mobil misalnya, saya suka menggunakan analogi-analogi yang sederhana karena itu sangat applicable sebetulnya di dunia smelter. Dan Iya, kan? Iya, benar. Sorry, mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak, saya lanjutkan ya. Jadi misalnya teman-teman membeli mobil, seperti saya juga, membeli mobil itu kadang 75% emosi, 25% logika. Sayangnya seperti itu. Kalau sudah susah, berapapun harganya kita beli. Sebetulnya kalau mau benar, kita memikirkannya membeli mobil, misalnya kita melihat harga, jangan melihat harga saat kita menginvest itu mobil. Tapi melihat harga secara, balik lagi, secara komprehensif selama masa waktu yang akan kita pakai. Taruhlah 5 tahun. Jadi kita harus bertanya, berapa harga mobil itu selama 5 tahun? Sama seperti smelter. Kita membangun smelter. Jadi kita jangan bilang, smelter ini biayanya $100 juta. Bukan ya teman-teman. Teman-teman harus bisa melihatnya, harus secara komprehensif, kuantitas ya. Jadi bukan kualitas. Jadi menghitung, istilahnya paling gampang itu menghitung biaya selama, kalau smelter itu masa pakai biasanya 20 tahun, 25 tahun, harga sebuah smelter selama 20 tahun. Aneh ya, loh, bagaimana, maksudnya gimana Pak? Gampang saja. Kalau teman-teman membeli smelter dengan harga 100, ya, dengan biaya maintenance, biaya operasi, itu biaya gede juga teman-teman ya, yang kira-kira sekitar $5 juta per tahun. Dalam 5 tahun, berarti 100 tambah 5 kali 5, berarti 125. Sementara kalau teman-teman beli smelter yang harganya lebih mahal atau lebih murah dalam arti biar gampang, misalnya 50 juta, separuhnya. Jangan keburu senang dulu. Kalau lebih murah, itu berarti ada satu yang, ini hukum kekekalan energi teman-teman ya. Jadi harus ada yang dikorbankan. Kalau secara 50 juta di investment awal, sementara biaya maintenance-nya, operasinya, dan environmental-nya, itu sekitar 15 juta per tahun, berarti harga smelter tersebut bukan 50,
Tapi 50 ditambah 15 kali 5, ya berarti 125. Jadi sudah hampir mirip teman-teman ya. Jadi seperti itu kemampuan yang dituntut oleh sebuah think tank atau sebuah tim atau seorang pengambil keputusan di masa depan. Dan salah satu kuncinya adalah benchmark. Benchmark ini artinya melihat perbandingan teman-teman ya. Jadi teman-teman perbanyaklah yang namanya ekskursi, perbanyaklah yang namanya membaca buku-buku atau proceedings atau laporan-laporan. Semua smelter mempunyai laporan tahunan. Dan itu teman-teman juga mulai bisa baca. Cepat kok, paling 10 menit, 15 menit sambil ngopi di pagi hari. Itu sangat bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Nah, ini pesan yang mau saya sampaikan sebetulnya, bahwa pemilihan teknologi yang tepat itu akan mengurangi isu-isu atau problem-problem di kemudian hari. Karena apa? Tadi saya sebutkan, regulasi lingkungan, teman-teman ya, itu tidak makin loss, tapi makin ketat. Tidak akan mungkin, misalnya sekarang syarat SO2 dilepas di udara adalah tahun ini misalnya 280 ppm. Kalau saya nggak salah tahun itu waktu saya bekerja sekitar segitu, nggak mungkin. Oh, nanti pemerintah karena ingin menggenjot produksi, jadi kita buka keran seluas-luasnya jadi 720 ppm itu semua burung di radius 3 kilo mati. Jadi nggak akan mungkin seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi pemilihan teknologi yang tepat, clean smelting, akan membantu teman-teman mengurangi kemungkinan problem di kemudian hari atau mempersiapkan kesiapan kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, ini pesan sponsor juga, itu teman-teman mungkin tantangan ke depannya sudah akan sedikit berbeda, yaitu renewable energy. Jadi kalau ada chance, ada waktu untuk utilize atau menggunakan renewable energy. Renewable itu energi terbarukan, teman-teman tahu ya, terutama yang paling tidak terbatas di tanah air adalah sinar matahari, angin, gelombang pasang, itu masih sangat luas untuk diekspor. Jadi kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat luar biasa, karena itu akan mengurangi footprint, dan itu handprint teman-teman. Saya rasa di situ apa yang saya sampaikan, dan saya yakin ini tidak seberapa, tapi saya juga sudah menyebutkan, saya harap ini adalah hanya titik awal teman-teman ya. Jadi dari mudah-mudahan dari sini akan merangsang nih teman-teman otaknya untuk berpikir ke depan seperti apa. Dan ini luar biasa chance. Kenapa? Karena 10 tahun lagi, kebutuhan 2030 itu berapa? Oh, enggak sampai 10 tahun lagi, 2023. Kebutuhan tembaga misalnya, itu 10 kali lipat sekarang, teman-teman. Orang bicara, wah kita electric vehicle, kita mobil listrik, pasti butuh banyak lithium, butuh banyak nikel. Orang lupa. Emangnya kabel dibuat dari angin? Nah, enggak juga kan? Pasti dari tembaga. Karena kalau mau dibuat dari perak, ya akan sangat mahal. Dan abundance, jadi ketersediaan tembaga lebih banyak di dunia. Itu kebutuhannya bisa sampai 10 kali lipat perkiraannya. Oke, saya kembalikan ke Pak Salma. Mari kita diskusi sama-sama mulai dari sekarang. Monggo Pak, silakan. Oke, terima kasih banyak Pak. Wawasannya yang cukup sangat menarik ya. Baik, kali ini saya akan membuka sesi tanya-jawab. Pertama, saya buka sesi tanya-jawab hanya untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu dengan menyalakan fitur raise hand. Jadi nanti yang mau nanya raise hand terlebih dahulu, baru boleh bertanya ya. Kita buka 3 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini. Silahkan para audiens yang ingin bertanya. Oke, Ibu Bening, boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih, Moderator Salma.
Sebelumnya salam kenal ke Pak Jeki ya. Salam kenal Pak, saya Bening, kebetulan juga dosen metalurgi. Sangat menarik ya temanya tentang clean smelting gitu. Karena kebetulan saya sempat ditugaskan juga mengajar mata kuliah pirometalurgi, Pak. Jadi cukup menarik bagi saya gitu. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Kalau dari saya sih, kebetulan saya juga masih sangat belajar ya, Pak ya. Meskipun saya sempat mengajar gitu tentang pirometalurgi dan di dalamnya ada smelting gitu ya. Ini kan teknologi baru tentang clean smelting ini ya. Yang masih saya, kalau istilah Indonesianya kepo gitu ya, penasaran itu standar dianggap dia clean teknologi itu kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, itu dari apanya Pak? Apakah ada standar tertentu yang oh ya biasanya seperti apa, terus sekarang karena ada teknologi ini jadi seperti apa gitu Pak? Ya, Bu Salma bisa langsung dijawab atau menunggu pertanyaan yang lain? Oke, karena belum ada yang ingin bertanya lagi, boleh langsung dijawab, Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Bening pertanyaannya. Itu memang sangat penting ya Bu ya. Karena kalau kita tidak punya numerasinya, jadi istilahnya jadi subjektif nanti clean smelting itu. Tapi yang pertama yang tadi saya sebutkan semua Bu poin-poinnya itu sebagai minimal sebuah desainer atau saat kita ingin menentukan teknologi itu sudah merupakan list dari pertanyaan-pertanyaan Bu. Jadi artinya sebagai contoh tadi ya untuk menjamin kontrol yang bagus, untuk menjamin proses kontrol yang bagus, apakah teknologi tersebut sudah mempunyai sistem kontrol, proses kontrol sekarang disebutnya, atau mungkin kalau di teknologi ada orang yang menyebutnya sebagai proses advisor, atau ada yang menyebut lagi sebagai master atau apa gitu, master control atau apa ya, intinya tujuannya untuk memperkecil standar deviasi kontrol. Kalau sebuah penyedia teknologi smelter tidak mempunyai visi ke situ, itu sebetulnya sudah merupakan lampu kuning sebetulnya Bu. Itu dulu. Jadi itu yang penting saya sampaikan. Kemudian kalau mengenai sebetulnya yang disebut standar clean apa? Jadi itu memang saya harus sebutkan di beberapa countries itu masih apa Bu namanya merujuk ke standar yang lain. Misalnya saya nggak usah jauh-jauh di Australia aja Bu. Jadi Australian Standard itu kebanyakan masih mengacu ke European Standard. Jadi kalau misalnya standar baku misalnya untuk SO2 ppm di high stack misalnya, itu di Australia masih sekitar 280 sampai 320 ppm, range-nya seperti itu. Kenapa range? Karena masing-masing state different, Bu. Di sini kan federal ya Bu ya. Jadi ada Victoria, ada South Australia, itu agak berbeda. Nah, kita itu pun masih mengcopy, menyadur dari standar Eropa, Bu. Jadi kalau Ibu nanya apa standar clean smelting dalam hal gas buang, ya tentu saja di bawah yang bisa menjamin 280 ppm maksimal di high stack. Tapi itu juga perlu dicermati nih Bu, mumpung kita bahas itu, ada beberapa smelter yang orang Semarang bilang ngakali Bu. Ngakali itu memakai teknik yang namanya dilusi. Jadi sebelum kita masukkan ke stack ya kita semburin aja pakai udara sekeliling, kan mau nggak mau pasti konsentrasinya langsung jadi turun. Bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau nanti di sini ada yang namanya ini kayak semacam supervisi lingkungan lah ya gitu Bu. Itu mereka akan punya standar sampling point sebelum dilusi point. Jadi itu juga harus kalau kembali ke pertanyaan, jadi standarnya apa dong? Oh, pertama punya visi yang untuk meminimalkan footprint, itu nomor satu. Kemudian dari hasil yang terukur Bu, dan mau nggak mau kita harus merujuknya ke standar.
Dan ini saya di Indonesia pun saya rasa sudah sangat ini Bu ya, sudah sangat termasuk hitungannya maju. Saya kalau tidak salah dulu di PT Smelting pun menghabiskan 2 miliar hampir, saya lupa ya Bu, per bulan atau untuk hanya khusus untuk kontrol lingkungan. Jadi itu menunjukkan bahwa di Indonesia pun sebetulnya standar baku mutu dari buangan itu juga sudah sangat bagus. Satu yang saya boleh kritik, kita masih belum lumayan kompre ya Bu menganalisa masalah B3. Apa yang masuk B3, apa yang masuk. Karena B3 itu bisa dilihat dari sisi toksiknya, bisa dilihat dari sisi volumenya Bu. Misalnya ini barang ini nggak berbahaya, tapi kalau kita keabrak setrek kita mati itu dianggap B3. Jadi kadang masih seperti itu. Jadi kemudian juga arsenik kita masih belum begitu maju. Kemudian satu lagi yang saya masih belum menemukan itu karena di beberapa provinsi itu masih meminjam emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Itu sebetulnya harus terpisah ya Bu ya. Jadi ppm dari elemen tertentu ya, misalnya masih mengcopy dari standar-standar gas buang kendaraan bermotor. Itu PR buat kita semua Bu. Mungkin seperti itu dulu Bu Bening. Jadi yang pertama visi dari sebuah teknologi yaitu harus mencakup list-list. Kalau bisa tadi semua yang kita bahas itu sudah jadi question list. Kalau itu tidak masuk di desain itu harus dikejar paling nggak dicecer Bu. Jadi tidak, karena bagaimanapun hal kecil bisa men-stop produksi kita ke depannya kalau tiba-tiba pemerintah merubah regulasi misalnya kan. Kemudian yang kedua, kita masing-masing negara punya sendiri Bu standar baku mutu dan alhamdulillah karena kami berbasis di Finland ya Bu ya, kami menggunakannya standar Eropa dan kita alhamdulillah memenangkan itu best available technology untuk di smelter karena kita mampu memenuhi standar-standar baku mutu di Eropa. Sekian Bu Bening, mungkin ada bisa kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit mengkonfirmasi lagi aja. Tapi dari teknologi Autotech ini kan tadi anggap Bapak pakainya Europe standar gitu ya Pak ya. Ya. Nah itu update teknologi yang Bapak pakai itu kira-kira tuh bisa menurunkan tadi standar SO2 tuh 200 sampai 320 gitu ya Pak ya. Ya. Teknologi yang Bapak punya tuh bisa sampai turunnya jauh atau kayak range di situ apa seperti apa ya Pak ya? Atau memang ternyata hasilnya cukup jauh gitu, jadi memang dianggap teknologi terclean untuk saat ini gitu. Betul. Kalau untuk sementara, karena bagaimanapun juga ada mata kuliah yang nggak kita ajarkan yaitu political metallurgy ya Bu ya. Saya canda, saya just make something up. Jadi maksudnya keputusan yang kita ambil tentunya juga bergantung banyak hal. Financial terutama, kemudian regulasi, ya regulasi ini nggak bisa dilepas dari politik juga Bu. Jadi intinya semua harus dikawinkan dan ujung-ujungnya harus kita cari mana yang harus balancing juga ya Bu ya. Jadi misalnya standar bakunya 280, oke kita targetkan 150. Jadi 150 bisa dicapai Bu, bisa. Tapi, nah nih tapinya ini apakah bisa kita absorb apa tidak secara finansial, apakah kita bisa absorb secara dan seterusnya. Mungkin Ibu paham. Jadi untuk mengurangi misalnya, mengurangi dari sekitar 280 menjadi 100 bisa aja Bu, tapi Ibu harus menggunakan lebih banyak katalis misalnya, lebih banyak menggunakan teknologi tambahan untuk menekan itu. Betul. Jadi umumnya kalau pelaku bisnis ya Bu ya, pasti ujung-ujungnya memang harus profit ya Bu. Dan insya Allah kalau untuk 280 juga bukannya bilangan yang muncul secara tiba-tiba atau dari wangsit ya Bu, pasti itu dari hitungan juga. Jadi insya Allah kalau misalnya kita bisa mencapai di bawah itu kombinasi perkawinan yang
masih the best untuk kondisi sekarang. Mungkin jawaban saya itu, Bu. Baik, ya terima kasih Pak Jeki atas Selamat. jawabannya. Oke, terima kasih Bu Bening sudah bertanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bang Raka Agung Badrika, dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya, halo Pak Jeki, apa kabar? Host Melbourne. Tadi kayaknya kelihatan agak berangin ya Pak di sana. Iya nih Pak, agak windy hari ini. Agak Dingin. Nah, saya pengen nanya nih Pak, mengenai renewable energy tadi itu Pak. Nah, Indonesia kan peluang renewable energinya tuh tinggi banget ya Pak. Melihat kalau Indonesia sendiri tuh punya gas alam tuh yang tinggi banget tuh Pak. Akibat kita kan ada di ring pokoknya ring itu lah ya Pak. Nah, itu tuh gimana sih Pak implementasi untuk ke bagian smelting itu sendiri tuh gimana sih Pak mengenai renewable energy itu sendiri? Itu sih Pak. Jadi makasih Pak Raka ya, panggilannya Pak Raka. Di Pak Raka masih mahasiswa Pak. Nggak apa-apa, sudah nggak mahasiswa kan manggilnya harus saudara ya Bu Bening. Sebetulnya saya berhak memanggil adik karena saya jauh lebih tua Pak. Bukan adik kelas lagi tapi cucu kelas nih udah. Jadi energi Pak. Jadi semua operasi pasti membutuhkan energi. Di smelting itu sendiri kebanyakan energi sudah provided by chemical reaction. Jadi kenapa disebut smelting? Karena ada seperti tadi saya sebutkan, karena kita mengambil entropi dari reaksi kimia. Tapi tentunya kita masih membutuhkan banyak energi. Yang mana yang paling jelas ya Pak. Tadi saya sebutkan juga fuel untuk kombus, untuk menghasilkan panas, kemudian listrik untuk menggerakkan pompa, menggerakkan kompresor, menggerakkan fan, ya. Jadi tadi Bapak menyebutkan energi geothermal. Sebetulnya Indonesia punya banyak sekali Pak kesempatan untuk memanfaatkan geothermal ini. Tapi kan tidak walking in the park ya Pak, tidak segampang yang kita ucapkan juga. Mungkin saya untuk mensummarikan ya Pak, sebetulnya ini perlu lagi-lagi korporasi Pak, kerjasama dari berbagai pihak. Jadi ya kalau mungkin saya bisa memperterjemahkan pertanyaannya Pak Raka, sebetulnya di smelting ini kalau ada geothermal, apa yang bisa dimanfaatkan? Mungkin tidak langsung ya Pak, karena kita akan mengambil listrik dari energi yang dihasilkan oleh geothermal. Jadi geothermal tadi menghasilkan listrik, dan listriknya itu kita pakai untuk merunning sebuah smelter. Sebagai gambaran Pak ya, listrik yang dihabiskan oleh PT Smelting di Gresik itu Pak, kenapa saya selalu memakai ke sana, memakai itu sebagai contoh, karena pertama saya pernah kerja di sana, dan kedua ini di Indonesia. Jadi sangat dekat dengan hati bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sana. Itu elektroda di electric furnace mereka menghabiskan 15 megawatt. Tapi ini sebelum seberapa sebetulnya kalau kita ke pabrik nikel, misalnya di Morowali, misalnya di PT Vale, itu mereka 45 megawatt, Pak. Megawatt. Itu 1 jam itu sudah cukup untuk menghidupi berapa? 360.000 rumah selama sebulan lebih itu, Pak. Jadi, energi ini merupakan diskusi yang sangat Pak, sangat panas ya, hot topic. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak, jadi yang kita manfaatkan kalau kaitannya dengan geothermal tadi, listriknya Pak. Karena memang ini haus listrik. Smelter haus listrik, dan kalau bisa di-list, yang paling haus adalah smelter aluminium. Karena teman-teman juga pernah belajar bagaimana proses menghasilkan logam aluminium untuk aluminium refinery, semuanya menggunakan prinsip elektroda ya, dan itu energinya luar biasa. PT Inalum di Asahan bisa berdiri dan bisa beroperasi karena air terjun Sigura-gura. Karena air terjun itu menghasilkan tenaga hidro. Itu kalau tidak ada, mungkin PLN seluruh Indonesia harus mensuplai listriknya Inalum gitu Pak.
bisa biarpet ini di Untirta nanti waktu kuliah harus pakai lilin kalau semuanya harus mensuplai energinya Inalum. Jadi mereka punya pembangkit tenaga hidro di sana karena air terjun. Jadi itu paling rakus memang aluminium smelter. Jadi itu Pak ya jawabannya. Kalau mungkin bisa saya tambah di sini, kalau mau melakukan benchmark di pemanfaatan geothermal ini, yang paling bagus yang pernah saya lihat itu ada di Islandia. Di dekat Reykjavik itu ada bagus sekali Pak fasilitas pemanfaatan energi geothermal di situ. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya mungkin ya. Jadi Indonesia kalau punya biaya bisa menarik investor, bisa sekali lagi kooperasi banyak pihak, bisa dimanfaatkan itu geothermal. Sekian Pak Raka. Siap, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Sami-sami Pak. Oke, baik. Selanjutnya silahkan kepada Periha, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih Bu Salma. Selamat siang Pak Jeki. Saya Ferry Herwantono. Ini mungkin pertanyaan yang lebih ke general ya Pak Jeki ya. No problem. Dengar suara saya? Benar Pak. Oh siap. Jadi tadi mungkin related dengan pertanyaannya sebelumnya, ini tentang carbon footprint-nya Pak Jeki. Saya ingin tahu di smelting atau smelter ini ada di mana aja sih carbon footprint-nya itu, dan bagaimana untuk kita lebih lebih green ya. Itu mungkin Pak Jeki udah punya roadmap atau seperti apa gitu, boleh di sharing Pak Jeki. Terima kasih Pak Jeki. Sama-sama Pak Ferry. Yang nomor satu mungkin secara lebih kompre Bapak bisa mengunjungi website saya ya Pak ya, medso.com. Jadi nanti bisa dilihat program-program kami disebut sebagai Planet Positif. Jadi di situ tersedia informasi-informasi mengenai bagaimana kami berusaha mengurangi carbon footprint. Itu nomor satu. Kemudian kalau kasusnya khusus di smelter, di mana saja sih yang sebetulnya menghasilkan banyak emisi karbon? Ya, emisi karbon tentunya teman-teman bisa langsung bayangkan pasti disebut dari pembakaran ya, karena kami masih menggunakan bahan bakar fosil. Karena ada beberapa area di furnace yang harus kita jaga temperaturnya sehingga kalau tidak bisa terpenuhi dari reaksi kimia yang tadi saya sebutkan ya, kita menggunakan bahan bakar. Kita menyebutnya burner, auxiliary burner. Auxiliary burner itu artinya burner yang tidak utama, jadi sampingan ya. Itu satu. Kemudian yang paling banyak juga menggunakan reduksi. Teman-teman juga pernah belajar ada 5 reaksi di pembuatan tembaga. Reaksi pembuatan mate, dari mate kita di cleaning ya, kemudian dikonversi dan seterusnya. Kemudian untuk able to mencetak anoda tembaga, di mana proses akhir dari sebuah pembentukan tembaga itu adalah memproduksi katoda tembaga. Jadi prosesnya yang terakhir adalah elektrolisa. Jadi elektrolisa prosesnya disebut sebagai di tank house Pak ya. Saya kok lupa refinery. Refinery. Nah, itu kita harus mencetak apa yang kita sebut sebagai anoda tembaga. Nah, untuk bisa mencetak itu permukaannya harus mulus ya, teman-teman, karena ingat ya praktikum elektrolisa. Jadi ada anoda, ada tembaga. Anoda korban yang kita ambil metalnya, kemudian dengan elektronnya berpindah melalui elektrolyte, nempel di katoda. Prinsipnya sama. Nah, kembali lagi kalau kita mau menciptakan permukaan yang mulus untuk menjamin efisiensi dari reaksi, kita perlu mencetak permukaan yang mulus. Padahal di blister itu masih
banyak mengandung SO2 di dalam yang terperangkap. Jadi selalu keluar, makanya disebut sebagai blister. Blister, kenapa disebut blister? Blister itu kayak bisul ya teman-teman. Jadi kayak kita lihat di permukaan magma itu kayak semacam kayak gelembung-gelembung yang selalu pecah. Untuk meminimalkan itu, kita harus mengambil apa yang namanya komponen-komponen pembentuk gas. Dan itu prosesnya dilakukan di sebuah furnace yang disebut sebagai anoda furnace, anode furnace. Proses yang dilakukan di situ adalah reduksi. Nah, mulai jelas ya arahnya, reduksi menggunakan karbon. Nah, untuk mengikat O2 yang ada di situ, kita menggunakan karbon, karena afinitas karbon lebih tinggi. Jadi, karbon yang kita masukkan di situ akan menghasilkan CO2, nah disitulah salah satu kontributor terbesar, Pak. Nah, apa langkah-langkah kita dong? Karena kita nggak bisa menghindari dari proses reduksi ini. Salah satunya adalah mengganti sumber dari karbon itu sendiri. Ada dua nih Pak, apa yang bisa kita lakukan sekarang dan apa yang bisa kita lakukan di masa depan. Yang kita lakukan sekarang adalah meminimalkan, kalau bisa ya, meminimalkan pemakaian sumber-sumber karbon yang tidak renewable. Contohnya, salah satu contoh, kita memasukkan balok kayu. Ya, berarti kita memotong kayu. Kita harus, kayu itu sumber karbon juga, Pak. Bahkan zaman dulu, alih-alih menggunakan bunker sea oil misalnya, kita menggunakan kayu. Saya pernah melakukan itu di Gresik saat itu, karena suplai bahan bakarnya kurang, saya masukkan kayu, Pak, ke situ. Nah, tentunya itu tidak sustainable. Nah, kedepannya kita akan berusaha mengganti sumber reduktan ini dari karbon menjadi hidrogen misalnya. Ya, jadi tantangan tentunya memproduksi hidrogen itu sendiri. Tapi itu akan menjadi pembahasan di lain waktu, Pak, bagaimana tantangan memproduksi hidrogen. Nah, salah satunya itu, Pak Ferry. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Sebetulnya di mana sih karbon dihasilkan? Nah, itu tadi, karena penggunaan fossil fuel, kemudian di proses-proses reduksi. Salah satunya di anode furnace, yang lainnya juga di electric furnace, Pak, karena menggunakan base electrode ya, yang mana itu pure karbon. Kira-kira seperti itu, Pak Ferry. Jadi kita masih banyak, dan mohon bisa dilihat lagi, Pak, di website kami. Baik. Metso.com. Ya, Pak Jeki, kalau boleh tahu, Pak, kalau roadmap-nya Metso kan ada di web ya. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri ini smelter, baik aluminium, nikel, tembaga, atau mungkin besi baja ya, seperti itu ya. Nah, ini kan kita udah berdampak nih dengan Europe terutama ya, yang membuffer tentang emisi karbon ya. Berdampak ini maksudnya apa? Maksudnya ya kalau kita ekspor ke sana kan akan ada barrier. Dituntut ya. Oke. Iya, seperti itu kan kemungkinan. Nah, ini satu untuk di Indonesia nih, Pak Jeki. Mungkin kalau Metso di luar mungkin lebih cepat ya proses untuk dekarbonisasinya atau ini ya green industrinya ya. Nah, kalau di Indonesia perkiraan itu sejauh mana sih? Seberapa jauh atau seberapa lama atau tahun keberapa akan ada karbon ini, green industry ini? Nah, kan kalau di Indonesia mungkin pajak karbon tuh sekitar tahun 2025 ya, kan ada ya. Harusnya tahun ini, tapi di extend sama government itu tahun 25 ya kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira ini masih bisa nggak nantinya pada tahun 25 itu smelter-smelter kita di Indonesia ini sudah green lah gitu, atau minimal seperti apa gitu. Nah, kalau belum green, apakah ada opportunity nih? Mungkin saya melihatnya opportunity-nya Pak Jeki nih untuk trading karbon atau carbon offset atau whatever yang bisa mensubstitute
carbon footprint-nya di smelter ini, Pak Jeki? Terima kasih, Pak Jeki. Sama-sama, Pak. Kalau mengenai kebijakan, seperti yang saya tadi bilang ya Pak, semuanya pasti hasil dari korporasi berbagai pihak. Tidak bisa kita lakukan dari satu sisi saja, Pak Ferry. Itu gampang sekali dipahami, maksudnya tidak bisa hanya teknokrat saja, tapi juga harus ditentukan oleh pembuat kebijakan, kemudian dari sisi finansial, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetap merupakan suatu kombinasi dari banyak faktor. Itu nomor satu. Yang kedua, saya tidak terlalu mendalami saya juga membaca-baca Pak mengenai kira-kira masa depan regulasi di Indonesia. Tapi saya tidak bisa mengasumsikannya secara pasti karena Bapak juga tahu dimanapun juga sama sih Pak, juga nggak di Indonesia. Jadi ganti presiden, ganti kebijakan. Ada orang yang bilang seperti itu ya Pak ya. Jadi kita Gitu belum ya, tahu. Pak, ya? Betul. Jadi kebetulan kedepannya seperti apa banyak masih meraba-raba. Tapi kalau Bapak bisa ditanya 2025, saya jawab secara tegas mungkin akan tidak bisa. Kenapa? Karena Bapak bisa bayangkan aplikasinya Pak. Aplikasinya. Jadi satu negara yang saya pikir ini tolong dilihat tidak dari sisi admirasi atau dari sisi apa-apa, tapi pure logika aja Pak ya. Hanya satu negara yang bisa akan menerapkan sebuah regulasi tanpa ada reprokasi tanpa ada pushback dari siapa-siapa, yaitu Cina dan mungkin Rusia. Karena negara sosialis, kalau saya maunya A, semua harus A. Saya harus B, semuanya harus B. Itu tergantung saya yang ngomong sebagai ketua Partai Komunis. Jadi seperti itu Pak. Kalau misalnya kita di negara demokrasi, tujuannya sebagus apapun akan harus sanggup menjawab kepentingan semua pihak. Tentunya teman-teman semua tahu ya maksud arah saya kemana. Jadi kalau misalnya Indonesia sudah mungkin kalau nggak salah smelter nikel saja, semua smelter di Indonesia sudah sekitar lebih dari 33 kalau nggak salah. Maaf saya kurang terlalu ini melihat di tanah air ya kebetulan. Nah itu banyak yang masih menggunakan teknologi yang belum sustainable dari sisi pengetahuan. Kalau itu dipaksakan tiba-tiba misalnya semuanya harus memenuhi standar baku tertentu tahun depan ya bisa tutup banyak Pak. Dan kalau satu smelter tutup itu minimal berapa? 1.000 orang lah minimal yang kehilangan pekerjaan. Jadi tidak segampang itu juga Pak Ferry. Jadi opportunity-nya juga, makanya tadi di kesimpulan saya bilang kalau dari awal itu sebetulnya titik yang paling krusial untuk pemilihan sebuah teknologi. Nah, bukan berarti salah karena tentunya supply dan demand juga ya prinsipnya tetap kepakai. Kalau saya saat ini mau membuat smelter tapi saya hanya punya sedikit uang dan saya tidak bisa menggandeng banyak investor, makanya saya akan cenderung menginvest semurah mungkin. Dan itu semua orang pasti setuju karena saya nggak punya uang tapi saya punya kesempatan nih, opportunity, dan kebetulan regulasinya masih membolehkan saya melakukan hal ini dan itu. Jadi selama masih ada tarik tambang di antara itu ya, kepentingan itu tentunya keputusan yang harusnya tidak diambil juga diambil. Sebagai contoh begini ya, mungkin tidak langsung menjawab Pak Ferry, tapi NPI misalnya, nickel pig iron, itu hanya Cina yang sanggup mengembangkannya di skala industri. Kenapa? Karena regulasi di Cina saat itu belum terlalu ketat. Sementara NPI sendiri sebetulnya konsepnya sudah ditemukan di Kanada. Tapi di Kanada tidak berjalan, tidak terrealisasi di skala industri karena sifat prosesnya itu sendiri akan sangat lebih gampangnya gini lah, tidak memenuhi standar lingkungan. Jadi ya mau nggak mau harus kita lihat juga faktor-faktor itu Pak Ferry. Kemudian mengenai opportunity dari carbon trading itu sudah banyak dibahas ya. Saya rasa semuanya tergantung dari regulasi masing-masing negara, kalau boleh saya bilang. Karena challenges yang kita hadapi di Australia misalnya,
itu berbeda sekali dengan Indonesia. Bisa dibayangkan Pak, di sini cuma 26 juta, sementara di sana 270 juta. Jadi sudah padat populasi dan kepentingannya juga beda, challenges-nya juga beda. Sementara itu dulu Pak Ferry. Jadi insya Allah nanti kita akan bisa teruskan diskusinya ini Pak, karena seperti saya bilang tadi, khususnya di bagian ini ya Pak ya, dari carbon trading ini ya, itu sebetulnya menarik. Cuma akan jauh lebih bagus kalau kita khususkan waktu di area ini Pak, itu sangat menarik soalnya, bisa panjang. Baik. Terima kasih Pak Jeki. Sama-sama, Kami Pak. juga ingin invite nih Pak Jeki nanti. Kalau boleh nanti Teh Bening bisa dapat nomor WA-nya Pak Jeki ini. Oh, siap. Iya. Saya alumni Untirta Pak Jeki. Iya Pak. Ya. Baik. Saya belum pernah ke Untirta kebetulan nih Pak. Siapa tahu bisa ada kesempatan ke Untirta besok. Iya, saya yang ke UI aja nih Pak. Betul juga. Ya, Pak Jeki sama Pak Bustanul ya ininya ya. Tugas akhirnya iya sama Pak sama almarhum Pak Bustanul ya. Iya Pak. Iya, alhamdulillah nih. Saya sempat kenal juga dengan almarhum Pak Bustanul ya, betul Pak. Saya terakhir ke kampus 2000 sebelum pandemik Pak, 2019 ya, belum pernah lagi ke sana. Oh gitu. Pak Jeki sempat di smelter Indonesia di Gresik atau? Iya, 2005. Saya meninggalkan Indonesia 2005 Pak, kebetulan. Oh gitu. Berarti sama Bang Bauman juga ya? Betul Pak, betul. Iya. Menarik nih Pak Jeki. Jadi Pak Jeki stay di Australia di mana nih? Di Canberra atau Melbourne atau di mana? Melbourne Pak. Melbourne ya. Baik. Betul Pak Heri. Kalau bisa saya nanti dapat nomor handphonenya Pak Jeki, kita bisa saling koresponden dan lain-lain. Iya. Baik. Nah, terima kasih banyak Pak Jeki ya. Saya pamit dulu ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Ferry. Mungkin untuk diskusi kita kali ini kita cukupkan sesi tanya jawab karena waktu yang sudah cukup. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak atas wawasan yang sangat berharga yang telah Pak Jeki berikan untuk kami para audiens. Jadi yang kesimpulan yang saya dapat yaitu adalah clean smelting teknologi ini menjadi pilihan yang menarik untuk mengurangi dampak industri pelebuhan logam pada lingkungan kita. Nah, semoga untuk kedepannya dengan adanya diskusi ini, kesadaran tentang pentingnya teknologi ini semakin meningkat, apalagi di negara kita sendiri. Gitu. Jadi, itu saja untuk diskusi kita hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai MC minta maaf jika ada kekurangan salah kata. Terima kasih Pak Jeki, terima kasih Pak Fajri, dan terima kasih para audiens semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeki. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.